Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ahmad Rohman. Saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018 dengan NPM 4518210016. Di sini saya dan kelompok saya akan membuat video dalam tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Penjualan Soto Pak Farid. Halo, perkenalkan nama saya Alexander Agung, biasa dipanggil Alek, dari jurusan Teknik Informatika 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fasya Filkaun dari kelompok K bagian program. Perkenalkan, nama saya Riyad Emiliano Salomo dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Selanjutnya di sini kami akan menggunakan metode atau aliran dalam tugas kami, yaitu di sini ada aliran proses linier, aliran proses iteratif, aliran proses evolusioner, dan ada aliran proses paralel. Di sini dalam tugas kelompok kami menggunakan aliran proses evolusioner. Kita memakai aliran proses evolusioner. Di sini mengapa kelompok kita menggunakan aliran proses evolusioner? Karena dalam tahap pembuatan proyek tugas kami, di sini kita melihat proses evolusioner menggunakan metode aliran yang sangat rapi dan diawali juga melakukan komunikasi, perencanaan, pemodelan tugas yang kita ingin buat, konstruksi, lalu penyerahan ke pelanggan atau ke pengguna. Lalu kita berkomunikasi lagi. Berikutnya di sini saya akan mewawancarai tugas kelompok kami, sistem operasi penjualan soto Pak Farid. Di sini sebelumnya saya ingin mewawancari dari Bapak siapa, Pak? Pak Farid ya, Pak. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu ke Bapak tentang toko soto Pak Farid. Di sini saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Farid. Yang pertama, sudah berapa lama toko ini berdiri, Pak, sebelumnya? Dari tahun 2018, berarti sudah 2 tahun. Dari 2018 ya, Pak ya? Sudah 2 tahun berarti ya, Pak? Sampai sekarang ini, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, cara penjualannya nih, Pak? Menjualnya dengan konsumen seperti apa gitu? Ya, ada cara penjualannya sih ada dua macam. Yang pertama penjualan secara online, yaitu dengan konsumen misalnya melalui Gojek atau Grab. Yang kedua secara konvensional, jadi konsumen datang sendiri. Oh, datang gitu mesen ya, Pak? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah keluhan konsumen nih, Pak, terhadap penjualan? Oh, keluhan konsumen ya? Ya. Rata-rata yang kalau konvensional itu nggak ada ya, terkecuali yang online. Oh, online ya. Keluhannya mungkin karena baru proses penjualan melalui online, jadi titik penjemputan titik warung itu saya lebih jauh dari warung saya itu. Oh, berarti Jadi, kalau online itu sering batal ya? Sehingga dia batalkan. Mungkin itu cukup, Pak, tentang keluhan dari online Grab atau Gojek seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Biasanya berapa harga satu porsinya, Pak? Oh, di kita ini ada 2 menu. Menu pertama itu soto ayam bening
itu harganya satu porsi 12.000, dan menu kedua soto daging dengan memakai santan atau seperti soto Betawi lah gitu. Itu harganya 18.000 per porsinya. Satu porsinya ya Pak ya. Iya. Oke. Berikutnya proses pembuatan sotonya nih Pak, pernah mengalami kesulitan tidak Pak? Oh, prosesnya sih gampang ya, hampir tidak ada kesulitan, kecuali memang lagi blank gitu. Menaburkan garam terlalu asin itu aja. Berarti sejauh ini tidak ada ya Pak ya? Tidak ada Pak, Tidak ada. Alhamdulillah Pak. tidak ada Pak Ahmad. Yang terakhir ini, kesulitan selama proses mendirikan bisnis ini apa Pak? Kesulitannya, Iya, dalam bisnis ini, cara proses mendirikan bisnis ini. kesulitannya yang pertama menu ya. Sebelumnya itu istri itu sama sekali dia tidak tidak apa ya istilahnya, tidak bisa memasak, sehingga saya ini supaya belajar dari YouTube Pak. Oh, dari YouTube Pak ya, dari dipelajari YouTube. dulu. Jadi istri saya buka YouTube mengenai soto ayam apa, soto ayam split, soto ayam Lamongan, dia pelajari, sehingga dari praktek pertama, wah ini kurang enak, mungkin kurang ini. Nah setelah kedua kali, ketiga kali percobaan, nah baru berani saya buka, gitu aja. Oh, nyari resepnya dulu ya Pak ya berarti ya. Resepnya dari YouTube lah Pak. Oh gitu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan ke Bapak nih. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Sama-sama ya. Kasih ya Pak ya. Ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan dan memberitahukan workflow dari sistem informasi penjualan soto Pak Farid. Di sini kami menggunakan sistem aliran dari evolusioner. Di sini bisa terlihat dari supplier. Di sini kita mencantumkan menerima info. Menerima info ini mendapatkan stok untuk membuat soto favorit tersebut. Dia mendapatkan info dari supplier, lalu supplier mengecek stok untuk bahan-bahan pembuatan soto. Lalu penjualan ini membuat konsep terlebih dahulu, membuat konsep untuk menjual soto. Lalu si penjual ini mengecek stok kembali apa sudah benar atau ada yang kurang. Lalu penjual ini membuat atau mengemas stok-stok tersebut yang sudah diinfokan sebelumnya oleh supplier. Dan kalau sudah lengkap bisa menjawab ya, kalau kurang lengkap tidak. Setelah itu penjual ini mengetahui kalau sudah dibuat, kalau sudah mendapatkan info stok tersebut. Lalu di sini ada konsumen atau yang biasa disebut juga pembeli. Di sini konsumen ini awalnya memesan soto. Dari pesanan ini terus konsumen menerima pesan dari penjual.
karena penjual yang membuat konsep dan membuat sotonya dari konsumen, pembeli. Konsumen membeli, terus setuju atau tidaknya, benar atau tidak hasil pemesanan konsumen tersebut. Nah, langsung setuju atau tidak, ya atau tidak. Setelah itu konsumen membayar hasil soto yang tadi dia beli. Menanyakan langsung membayar. Setelah itu konsumen mendapatkan satu porsi soto tersebut dari si penjual, yaitu Pak Farid. Mungkin ini saja ya workflow dari kelompok kami, workflow sistem informasi penjualan soto Pak Farid. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.